Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf tadi agak terlambat karena saya harus ini ngabsen lumayan banyak ternyata ya. Yang sudah masuk ada 28 mahasiswa. Ya, oke benar. Ya, semester 8 ya. Saya ditugasi untuk mengampu mata kuliah yang buat saya lumayan berat nih, cukup berat ya. Berbicara tentang etika keilmuan, apalagi kalau kita murni membahas tentang etika keilmuan itu arahnya lebih ke bidang ilmu sosial. Kalau kita hanya murni membahas tentang etika keilmuan. Maka kemarin saya konsultasi dengan pimpinan, diminta untuk lebih mengarahkan ke tetap nanti pengantarnya mengenai etika keilmuan, kemudian lari ke etika keilmuan yang terkait dengan profesi bidang IT. Ya, materi saya apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Lihat Pak. Sudah, Pak. Aman ya, nggak terbalik ya? Aman. Aman. Oke. Sebelum kita mulai, saya minta kerjasamanya karena pertemuan kuliah kita untuk semester ini sesuai instruksi harus direkod ya. Maka saya minta kerjasamanya untuk menyalakan video. Saya tunggu. Silakan dinyalakan dulu videonya. Oke, thank you. Ya. Oke, terima kasih. Ke depan saya harap juga seperti ini ya. Tidak kemudian masuk sudah tanpa video sampai selesai tanpa video ya. Saya mohon kerjasamanya. Baik, langsung ke materi. Kita untuk pertemuan pertama ya akan coba bahas ya mungkin lebih banyak ke diskusi ya mengenai pengantar etika keilmuan ya. Ya pastinya tentang definisi ya, apa yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Oke, untuk yang pertama tentang course outline atau garis besar pembelajaran. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa tetap di awal kita akan membahas beberapa terminologi atau istilah dalam kaitannya dengan etika keilmuan, terutama filosofi tentang ilmu itu sendiri, ya, yang kemudian nanti mengarah ke profesionalisme, terutama untuk Anda yang nantinya akan menjadi lulusan dari bidang ilmu komputer ya, atau IT, termasuk dalamnya beberapa aspek, misalkan tentang ancaman dalam profesi IT, kemudian tentang IT audit and forensik, cyber law, kemudian HAKI, ini yang menjadi isu yang saya kira cukup penting untuk kita bahas, untuk kita diskusikan ya. Kemudian terkait regulasi yang berlaku di negara kita,
yaitu ITE. Nanti kita ambil poin-poin yang menarik, ya. Kemudian prosedur pendirian usaha di bidang IT, kemudian jenis-jenis profesi bidang IT, sertifikasi profesi ini juga relevan bagi Anda, ya. Dan yang terakhir, integrity, confidentiality, and availability dalam teknik teknologi informasi. Nah, ini tentang garis besar materi. Berikutnya tentang referensi, saya kira kalau kita search atau kita cari buku yang khusus membahas tentang etika keilmuan itu akan sangat sulit sekali. Ya, kebanyakan itu larinya adalah kemudian membahas mengenai falsafah ilmu. Ya, nah ini yang saya bilang tadi bahwa larinya kemudian pembahasannya lebih ke ilmu sosial atau ilmu pendidikan malah. Ya, maka nanti kita sedikit atau kita larikan ke kebutuhan profesionalisme di bidang ilmu kita. Ya. Ini buku yang saya pakai dari Surya Sumantri, ya, tentang falsafah ilmu, ya, sebagai sebuah pengantar. Ya. Kemudian Pujo Wiyatna, lagi-lagi tentang falsafah ilmu. Kemudian R. Pasaribu tentang etika praktis, dan UITE sebagai salah satu referensi kita. Kemudian yang lainnya ya terkait dengan keprofesian di bidang IT. Ya. Oke, ini mengenai referensi. Kemudian kontrak kuliah saya kira nggak perlu saya jelaskan, ya, sudah semester akhir, pasti sudah hafal, sudah sering ketemu saya, ya. Tidak sulit-sulit, tidak terlalu sulit untuk bisa dapat nilai bagus, ya. Yang penting sregep. Ya. Oke, kita masuk ke konsep awal dari etika keilmuan. Ya, ini mengenai filosofi tentang ilmu pengetahuan, ya. Scientific method. Ya, jadi kan kalau bicara ilmu pengetahuan, ya pasti yang berbasis saintifik, ya. Berbasis kepada sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, nah diagram sederhananya kira-kira seperti ini. Akarnya atau hal yang paling mendasar, ya, itu yang disebut sebagai filosofi. Filosofi is how we understand the world. Ya, jadi filosofi itu dikatakan sebagai bagaimana kita memahami sesuatu yang ada di kehidupan kita di dunia ini. Ya, mungkin kita sering dengar obrolan filosofinya apa, misalnya. Artinya hal yang paling mendasar dari suatu hal itu adalah filosofi. Nah, dari filosofi ini kemudian harus bisa dibuktikan, harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah tadi, ya, berdasarkan sebuah ilmu pengetahuan. A method for achieve this goal, development of theory, formulation of hypothesis, prediction, test of prediction. Jadi bicara ilmu pengetahuan, ya tentu saja kalau tadi saya sebutkan bahwa metode yang mendasari sebuah hal yang kemudian dikatakan ilmiah itu ya pasti metode yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Artinya pasti ada kontradiktifnya, ya. Ada yang berbasis ilmu pengetahuan, ada yang tidak berbasis kepada ilmu pengetahuan. Nah, kalau berbasis pada ilmu pengetahuan, pasti dia mengikuti aturan-aturan ilmiah juga. Memiliki metode yang jelas, memiliki data yang jelas, memiliki
proses, ada hipotesa, kemudian ada analisis dan seterusnya. Nah, itu yang berbasis ilmiah. Kalau yang non ilmiah ya berarti tidak perlu melakukan langkah-langkah tadi. Ya. Lebih kepada misalkan perkiraan, gitu ya, perkiraan yang tanpa dasar, gitu ya, atau asumsi, ya, yang tidak butuh pertanggungjawaban. Nah, kalau filosofi artinya dia pasti berkaitan dengan sesuatu yang bersifat ilmiah. Ya. Nah, dari ilmu pengetahuan tadi, ya, science atau knowledge, maka bisa kita untuk menjadi suatu yang sifatnya empiris, ya, maka kita harus melakukan proses-proses yang ilmiah tadi, ya, antara lain adalah desain dan analisis. Ya, how we test prediction of hypothesis. Jadi dari perkiraan awal kita, hipotesa kita, kemudian kita lakukan desain analisis untuk membuktikan apakah hipotesa tadi terbukti benar atau tidak. Nah, maka kemudian ada yang, atau kalau kita telusuri lebih jauh, ya, maka ada yang berbasis kuantitatif, ada yang berbasis kualitatif. Ya. Nah, kalau dalam bidang ilmu kita, informatika atau komputer, ya, itu ketika kita mau melakukan sesuatu, terutama kaitannya dengan riset di bidang ilmu kita, maka ya dominannya pasti kuantitatif. Oke, artinya kita butuh data-data yang bersifat kuantitatif tadi. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai statistik. Nah, ini diagram sederhana mengenai philosophy of science. Ya. Oke. Berikutnya, nah, maka artinya tadi sebelum kita melangkah lebih jauh, ya, sebelum kita berbicara mengenai apa itu ilmu pengetahuan, ya, maka kita juga harus kembali ke falsafah ilmu. Ya, cukup banyak falsafah ilmu, cukup banyak tokoh yang dikenal dalam filsafat ilmu. Ya. Kalau yang yang paling kita kenal mungkin Einstein, itu juga dikenal sebagai seorang filosof, ya, filosof ilmu. Kalau zaman sebelumnya, ya, 427 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi, itu ada 3 tokoh yang saya yakin Anda juga pasti pernah mendengar, ya. Ada Plato, ada Pythagoras, ada Aristoteles, dan lain sebagainya. Mungkin yang paling fenomenal adalah ini. Ya. Nah, ini penjelasannya. Filsafat ilmu sebelum abad ke-17, ilmu pengetahuan itu ya karena belum spesifik sekarang. Kalau sekarang kan ilmu pengetahuan itu sudah dikelompokkan ke banyak bidang, ya, termasuk bidang ilmu kita, bidang ilmu yang lebih ke arah scientific, ya. Nah, kalau sebelum abad ke-17, ilmu pengetahuan itu ya identik dengan filsafat. Ya. Artinya belum ada metode-metode yang seperti sekarang disebut sebagai metode ilmiah. Artinya ya selama itu bisa memberikan pengaruh yang besar, kemudian bisa dibuktikan dalam bentuk yang sederhana misalkan, ya, maka itu disebut sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Ya, pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran yang mengungkapkan bahwa ilmu merupakan bagian dari filsafat.
Nah, jadi perkembangannya kemudian menjadi seperti itu, bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan bagian dari filsafat. Artinya semua yang berbasis ilmiah pasti ada filosofinya. Kalau secara sederhana kita balik pemikirannya seperti itu. Nah, sehingga definisi tentang ilmu itu nanti bergantung kepada sistem filsafat yang dianut. Ini menurut Van Persson. Ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita cari definisinya, kalau berdasarkan harfiah atau bahasa, filosofi itu berasal dari dua kata, yaitu philos, yang artinya cinta, ya, dan sophia. Sophia itu ternyata memiliki arti, yaitu kebajikan, kebaikan, kebenaran, atau hikmah. Maka kalau secara sederhana, filosofia kemudian ketika dirangkai menjadi cinta terhadap pengetahuan. Ya, di mana pengetahuan itu ya tadi ya berbicara tentang kebaikan, kebenaran, ada hikmahnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian diartikan bahwa filsafat itu secara lebih konkret adalah cinta kepada ilmu pengetahuan atau kebenaran, cinta kepada hikmat dan sebagainya. Nah, orang yang disebut sebagai filosof atau orang yang berfilsafat, maka bisa diartikan bahwa dia adalah orang yang mencintai kebenaran, berilmu pengetahuan, ahli hikmat dan bijaksana. Gitu ya. Artinya orang yang bisa memahami filosofi dari suatu hal, artinya dia mengetahui kebenaran dari ilmu itu, gitu ya. Oke. Nah, ini beberapa definisi dari 3 tokoh tadi ya. Pythagoras. Anda tahu ya Pythagoras ya? Pythagoras itu salah satu penemu formula matematis yang apa itu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat itu ya. Rumus Pythagoras. Hidup tahun 572 sampai 497 sebelum Masehi. Nah, disebutkan sebagai orang pertama yang memakai kata filosofia, yang berarti pecinta kebijaksanaan, lover of wisdom. Jadi bukan berbicara tentang objek kebijaksanaan itu sendiri, tetapi sebagai pecinta kebijaksanaan, lover of wisdom. Plato mengartikan filsafat itu sebagai ilmu pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran yang hakiki lewat dialektika. Aristoteles mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan tentang kebenaran. Ya, kira-kira definisinya ya sama ya seperti itu, bahwa filsafat itu adalah ilmu atau pengetahuan yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya, oke. Lanjut. Saya agak cepat nih karena waktunya hanya 1 jam ya. Definisi filsafat secara lebih modern, kalau tadi kan menurut tokoh-tokoh filosof pada zaman dahulu gitu ya, banyak dari beberapa literatur, filsafat itu adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Ya. Kemudian ada juga filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Ada lagi, filsafat adalah pandangan yang menyeluruh dan sistematis. Ini menurut Imam Bernhard Diep. Ya. Kalau kita mungkin membaca sekilas seperti ini, maka bisa kita sedikit tarik pemikiran bahwa falsafah atau filsafat itu ya
hal yang paling atau akar dari sebuah atau suatu hal, ya, baik itu pengetahuan atau apa. Falsafah bangsa Indonesia, misalkan, ya, apa itu? Nah, pasti memiliki arti. Gitu ya. Apa falsafah bangsa Indonesia apa? Halo? Apa Mas? Falsafah bangsa Indonesia apa Mas? Pancasila, Pak. Pancasila. Nah, artinya dengan kita atau pendiri bangsa menetapkan bahwa falsafah bangsa adalah Pancasila, ya, maka pasti ada arti di balik Pancasila itu. Arti yang menunjukkan adanya kebenaran hakiki tadi bagi bangsa Indonesia tentu saja. Ya, maka kalau diturunkan kemudian ada sila-silanya, ada butir-butirnya, yang mana itu menunjukkan jati diri atau kebenaran dari bangsa Indonesia. Ya, falsafah, filsafat, filosofi itu kata yang sama. Ya. Lanjut. Nah ini ya, yang berikutnya filsafat atau falsafah itu adalah berpikir menurut tata tertib, ya, atau logika, bebas dan sedalam-dalamnya sampai ke dasar persoalan. Ya. Oke. Nah, artinya ya tergantung kemudian kita menangkap apa pesan dari sebuah filsafat tadi. Misalkan filsafat bangsa Indonesia adalah Pancasila tadi ya. Nah, maka ya implementasinya ya tergantung pribadi masing-masing. Ya, bagaimana dia melogikakan atau menangkap apa yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Ya, bebas sesuai dengan apa yang dia pahami. Ya. Misalkan sila 1 ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, di dalamnya ada tentu saja ada ilmu pengetahuan yang harus kita cari. Ya. Apa itu ketuhanan, apa itu Esa, dan sebagainya. Nah, mungkin kemudian akan menghasilkan persepsi yang bisa jadi berbeda ya, antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu agama dengan agama yang lain misalkan. Ya. Nah, lanjut. Nah, kesimpulan dari beberapa pendapat tadi, maka bisa disimpulkan bahwa filsafat itu merupakan ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh mengenai hakikat kebenaran dari segala sesuatu atau sesuatu hal. Dengan filsafat tadi, maka kita sebagai manusia ya, berusaha menangkap makna, hakikat, hikmah dari setiap pemikiran, realitas, dan kejadian yang ada. Seperti tadi saya contohkan mengenai Pancasila gitu ya. Ya, maka kemudian secara aplikatif ya tentu akan berbeda-beda ya ketika pemahamannya juga berbeda. Ya, apalagi kalau kita tidak memahami tentang filosofinya sendiri, ya, kita tidak paham tentang Pancasila misalnya, ya, atau kita tidak mau tahu tentang Pancasila, ya maka apa yang terjadi ya mungkin sudah banyak tergambar ya, di sekitar kita saat ini. Oke, kemudian filsafat mengantarkan manusia untuk lebih jernih, lebih bijaksana dalam berpikir, bersikap, berkata, berbuat, dan seterusnya sampai mengambil keputusan. Artinya dengan kita mengetahui filosofi tentang suatu hal, maka harusnya kita menjadi manusia yang lebih
menjunjung norma atau etika ya, terkait dengan apa yang kita pahami filsafatnya. Ya. Ini tentang definisi filsafat. Jadi filsafat ini sebagai hal paling mendasar dari ilmu pengetahuan. Kemudian apa itu ilmu pengetahuan sendiri? Pengetahuan ilmiah atau ilmu, dalam bahasa Inggris science, itu pada dasarnya adalah usaha untuk mengorganisasikan dan menyusun sistematika common sense, ya, hal yang mendasar, suatu pengetahuan sehari-hari yang dilanjutkan dengan suatu pemikiran yang lebih cermat, ya, dengan menggunakan berbagai metode. Ya. Artinya apa? Kalau kita tarik esensi dari pengertian yang pertama ini, ya, ini ada hal yang penting. Yang pertama adalah bahwa ilmu itu dasarnya adalah dari kejadian sehari-hari, ya. Oke, dasarnya adalah itu. Kemudian dikembangkan menjadi sebuah pemikiran, gitu ya, dengan menggunakan metode. Artinya kalau sesuatu mau dikatakan sebagai hal yang ilmiah, ya dia harus memiliki metode. Contoh yang akan segera Anda hadapi, mungkin besok ada briefing ya dari para pimpinan STIMIK ya. Ada yang atau penelitian ilmiah. Nah, misalkan seperti itu ya. Ada istilah ilmiah di situ. Maka artinya dia pasti berbasis terhadap ilmu pengetahuan. Nah, dasarnya apa penelitian ilmiah? Yaitu tadi kejadian sehari-hari yang kita hadapi. Oke, Anda meneliti tentang misalkan suatu hal yang maka saya dulu pernah jelaskan kalau nggak salah di semester yang sebelum Anda gitu ya, bahwa sebenarnya penelitian ilmiah itu ya berangkat dari sesuatu yang harusnya menarik bagi kita, gitu loh. Bukan sesuatu yang terpaksa kita lakukan karena kita dapat misalkan tempat PKL ya, karena dapat tempatnya di situ ya. Kemudian kita melakukan penelitian. Sebenarnya yang ideal bukan seperti itu. Yang ideal itu ya kita melakukan penelitian terhadap sesuatu yang menarik bagi kita. Ya, harusnya seperti itu idealnya. Tapi apapun artinya bahwa penelitian ilmiah pun itu didasari dari kejadian-kejadian atau permasalahan-permasalahan yang kita lihat atau kita hadapi sehari-hari dalam kehidupan kita. Nah, kemudian atas dasar kejadian atau permasalahan yang kita temukan tadi, maka kemudian kita lakukan proses untuk menghasilkan satu kesimpulan tertentu melalui metodologi penelitian. Nah, maka ada mata kuliah bagi Anda ada metodologi penelitian, ya. Ada metodenya, ada urutan langkahnya. Ya. Langkah pertama saya harus apa nih? Oh, misalkan saya membuat identifikasi permasalahan secara lebih rinci misalkan. Oh, saya tertarik di bidang olahraga misalkan. Ya. Saya lihat kok di Tegal misalkan tidak punya atau belum punya tim sepak bola yang bisa bersaing misalkan. Nah, itu kita lihat gitu lah. Ya, kan nggak tahu ini. Ya. Kalau kota lain kan ada ya, minimal yang paling dekat Brebes. Saya dulu sempat ya kita semua sempat mungkin yang senang bola ya tahu, oh ada Persab Brebes yang sempat sampai ke kalau nggak salah Liga 3 atau Liga 2 ya, ada Egy Maulana di situ ya, ada Witan Sulaiman juga sempat gabung di Persab Brebes.
Betul ya Pak Rifki ya? Oh iya betul. Di kabupaten ya sekarang ada Mila. Nah, artinya kelihatan gitu. Tapi Kota Tegal saya sampai sejauh ini belum melihat ya, belum pernah melihat di TV ada Persegel misalkan ya, timnya Persegel. Nah itu mungkin kita anggap sebagai masalah misalkan ya, masalah karena kita tertarik dengan sepak bola misalkan. Kok Kota Tegal nggak ada tim yang mewakili Kota Tegal gitu ya di Liga Profesional Indonesia misalkan. Kenapa bisa seperti itu? Nah kita cari permasalahannya. Oh misalkan pembinaannya kurang, ya, atau mungkin dari sisi fasilitas yang tidak memadai, ya, atau dari sisi fisik misalkan, oh, anak Tegal ini kecil-kecil, misalkan ya, saya pernah mendampingi juga anak saya ikut ketika ketemu Brebes, waduh jauh sekali misalkan, ya, sama-sama U12 misalkan ya, anak Tegal kecil-kecil, anak Brebes gede-gede gitu ya. Ya, sehingga muncul kemudian hipotesa, oh anak Brebes itu mungkin karena sebagian besar anaknya petani bawang, kakinya gede-gede misalkan. Ya, ada sempat muncul pemikiran seperti itu. Apalagi ketemu kota lain, Semarang misalkan ya. Pernah nganter sampai ke Semarang, ke turnamen, itu anak U12 gedenya sesaya. Ya, apakah itu betul apa enggak? Nah, oh mungkin ada aspek non teknis tadi. Kota lain kok bisa gede seperti ini? Jangan-jangan curang nih misalkan. Nah, itu yang kemudian menjadi identifikasi masalah. Gitu ya. Oke, nah dari identifikasi masalah tadi kita coba analisa dan seterusnya ya dengan metode tertentu yang hasilnya kemudian menghasilkan sebuah solusi gitu ya, kesimpulan ya terhadap permasalahan yang kita hadapi. Jadi itu tadi ilustrasi saja ya. Kalau Anda tertarik di bidang misalkan bidang yang lain ya, yang cewek misalkan suka tentang fashion misalkan, angkat itu sesuai dengan bidang ilmu kita. Nah itu pengetahuan ilmiah. Definisi lain, ilmu merupakan suatu metode berpikir secara objektif. Kita garis bawahi ya, objektif. Ya. Jadi tidak boleh subjektif. Ya, kalau subjektif itu arahnya ke asumsi. Ya. Asumsi sesuai dengan pemikiran atau keinginan kita. Tidak boleh seperti itu. Nah itu yang nanti kemudian akan melahirkan yang disebut tadi hipotesa. Kita boleh berhipotesa. Hipotesa itu ya hampir mirip dengan asumsi, tapi itu nanti kita buktikan. Ya, ketika hipotesa kita terbukti benar, ya artinya penelitian kita positif, gitu ya. Tapi kalau kita sudah memberikan hipotesa, tetapi setelah melalui proses metode penelitian yang kita pakai ternyata hasilnya tidak sesuai dengan hipotesa kita, ya kita tidak boleh sembunyikan itu, kita tidak boleh memaksakan subjektivitas kita. Kita harus objektif. Ya, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap gejala dan fakta melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Nah, jadi kita ketika membaca seperti ini harus bisa menentukan garis besarnya atau esensi dari definisi seperti ini. Tadi ada bersumber dari kehidupan sehari-hari ya, kemudian menggunakan metode yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian harus objektif ya. Ilmu harus bersifat objektif karena dimulai dari fakta. Nah, ya fakta itu ya dasar masalah tadi. Menyampingkan sifat kedirian atau subjektivitas ya, dan mengutamakan pemikiran logik dan netral. Nah, itu yang disebut sebagai ilmu atau pengetahuan ilmiah. Ya. Nah, ini menurut beberapa tokoh ya. Yang pertama Hornby, ya bacanya gimana? Hornby,
kalau bahasa Inggris ya, mengartikan ilmu sebagai susunan atau kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian dan percobaan dari fakta-fakta. Ya. Poincare menyebutkan bahwa ilmu berisi kaidah-kaidah dalam arti definisi yang tersembunyi. Ilmu itu berisi kaidah-kaidah dalam arti definisi yang tersembunyi. Artinya garis besarnya itu tadi, bahwa ilmu itu dari kehidupan sehari-hari yang kemudian kita coba cari solusinya dengan metode dan harus bersifat objektif. Ya. Oke, kemudian dari mana sumber pengetahuan? Nah, yang pertama yang saya kira paling erat hubungannya dengan sifat ilmiah tadi, itu yaitu empirisme. Ya. Jadi kita melakukan sesuatu yang ilmiah itu berdasarkan sesuatu yang sifatnya empiris, berdasarkan pengalaman, empirikos, gitu ya. Jadi kita harus tahu subjeknya, kita harus tahu objeknya, dan kita harus mengetahui cara penyelesaiannya berdasarkan pengalaman. Nah, ilustrasi yang mungkin dekat atau mudah untuk menjelaskan ini ya tentu saja penelitian ilmiah tadi. Penelitian ilmiah itu bisa atas dasar sesuatu yang empiris. Empiris itu sesuatu yang sudah pernah dilakukan, gitu ya, pengalaman. Jadi misalkan Anda melakukan penelitian tentang prediksi banjir, ya, prediksi banjir kali Pemali misalkan. Ya. Nah, artinya Anda harus mencari data tentang itu. Ya, kapan terakhir banjir di Kali Pemali terjadi, misalkan ya. Berapa periode ya, banjir itu kemungkinan terjadi setiap berapa tahun sekali. Apa penyebabnya, variabel yang mempengaruhi apa saja, dan sebagainya. Intinya, kalau empiris itu berarti kita mengambil dari data yang sudah pernah ada. Empiris ya, kalau kita dekatkan dengan penelitian ilmiah ya, seperti itu, empiris. Kalau rasionalisme ini lebih dekat ke asumsi ya. Logika berpikir yang tanpa didasari oleh sesuatu yang sifatnya empiris tadi. Rasionalisme menyatakan bahwa reason ya, atau akal merupakan dasar kepastian dan kebenaran pengetahuan meskipun belum didukung oleh fakta empiris. Dari dua sumber pengetahuan ini mungkin sudah bisa kita kelompokkan bahwa yang ilmiah itu yang nomor satu, yang kedua lebih dekat ke yang non ilmiah karena tidak didukung oleh fakta yang empiris. Ya, karena salah satu tadi kan ya, salah satu karakteristik dari suatu yang sifatnya ilmiah itu harus berdasarkan fakta atau keadaan kejadian yang kita hadapi sehari-hari. Ya. Berikutnya intuisi. Nah, intuisi ini juga non ilmiah. Ya. Jadi yang ilmiah ini yang hanya nomor satu nih, intuisi. Ya. Intuisi itu ya apa sih? Hanya berdasarkan apa ya? Feeling, gitu ya, feeling. Dengan intuisi, manusia memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba. Nah, itu feeling tadi ya. Feeling saya kok seperti ini misalkan. Tanpa ada proses penalaran, apalagi pembuktian secara ilmiah, namanya juga intuisi. Ya. Dan tentu saja tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Kemudian yang terakhir, ini yang spesial, yang istimewa, hanya dimiliki oleh manusia-manusia khusus, ya, yaitu wahyu. Wahyu itu juga pengetahuan yang bersumber dari Tuhan melalui hambanya, ya, yang dipilih, yaitu nabi dan rasul kalau dalam keyakinan Islam seperti itu. Ya. Oke, ini sumber pengetahuan. Ya, sebentar lagi. Nah, maka kalau kemudian dihubungkan antara ilmu dan filsafat, ilmu itu bersifat posteriori. Ya, artinya dia memiliki dasar kesimpulan yang ditarik setelah melalui proses pengujian secara berulang tadi, melalui metode tertentu, itu ilmu pengetahuan. Ya, sedangkan filsafat itu bersifat priori. Ya, kesimpulan yang ditarik tanpa pengujian tetapi pemikiran dan perenungan. Maka ya memang membutuhkan kemampuan yang khusus untuk bisa melakukan itu, untuk membuat sebuah filosofi. Ya, tentu saja membutuhkan proses pembelajaran, proses pendidikan yang tidak sebentar. Ya, kalau ilmu pengetahuan mungkin kita bisa pelajari secara tekstual, ya, artinya kita bisa lihat dari sebuah hasil penelitian misalkan, ya. Itu ilmu pengetahuan. Tapi kalau filosofi itu tidak, ya, dia hanya berupa pemikiran atau perenungan yang tadi saya sebutkan, ya mungkin beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ya. Filsafat dapat merangsang lahirnya keinginan dari temuan filosofis melalui berbagai observasi dan eksperimen yang kemudian melahirkan ilmu. Jadi kalau kita kembali ke diagram yang awal tadi, artinya benar bahwa ilmu itu ya sebenarnya akarnya pasti memiliki filosofi tertentu. Ya, ini hubungan antara ilmu dengan filsafat. Nah, hasil kerja filosofi dapat menjadi pembuka bagi lahirnya suatu ilmu. Maka disebut bahwa filsafat itu adalah induk dari ilmu, mother of science. Ya. Nah, kemudian semakin berkembangnya waktu dan tingkat kemampuan pengetahuan manusia, ya, semakin tinggi tingkat pendidikan manusia, ya, maka untuk perkembangan kepentingan perkembangan ilmu, maka lahir disiplin ilmu yang namanya filsafat, yang tujuannya adalah mengkaji ilmu pengetahuan yang disebut sebagai filsafat ilmu pengetahuan. Ya. Nah, jadi kalau kita coba cari gitu ya, maka ketika saya ketikkan kata kunci etika keilmuan, maka yang muncul itu filsafat. Ya. Jadi ketika kita membahas etika keilmuan, yang kita bahas adalah filsafat. Nah, artinya seperti saya sampaikan tadi, mungkin bagi kita tidak terlalu relevan. Makanya kemudian setelah diskusi dengan pimpinan diarahkan untuk nantinya sebagai ending dilarikan ke profesionalitas di bidang IT. Tetap dasarnya adalah ilmu pengetahuan tadi, ya, ilmu pengetahuan di bidang IT atau komputer. Ya. Nah, apa itu etika? Kalau kita rangkaikan, ya, tadi kan kita sudah mencoba membahas definisi tentang ilmu pengetahuan, membahas ilmu pengetahuan, ya kita harus berbicara tentang filsafat.
berbicara dalam konteks yang sederhana ya, kalau kita bedah ya itu bukan bidang ilmu kita. Nah, kemudian kita rangkaikan dengan kata etika. Etika secara etimologi atau secara harfiah itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Maka kemudian dalam konotasi kita seringkali bahwa etika itu ya mirip dengan norma, norma kehidupan, ya, bicara tentang aturan, bicara tentang adat, ya, bicara tentang hukum dan sebagainya. Maka nantinya ya tentu saja tadi sesuai dengan runtutan materi ya, kita juga berbicara dari sisi misalkan regulasi yang berlaku, ya, kemudian ancaman-ancaman yang mungkin bisa mengganggu profesionalitas kita. Ya. Ada norma atau aturan di situ. Ya. Itu pengertian etika secara bahasa, ya, etimologi. Nah, kemudian secara lebih rinci di sini dari beberapa referensi, etika memiliki arti tentang yang pertama ilmu tentang yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral, itu etika. Ya, maka ketika Anda kuliah di bidang komputer, ya harapannya tentu saja nanti memiliki profesi atau pekerjaan juga di bidang yang sesuai gitu ya. Nah, maka Anda harus mengetahui etika yang berlaku di situ. Mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Mana yang kemudian menjadi hak kita, mana yang kemudian menjadi kewajiban kita dari sisi profesionalitas. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai yang benar dan yang salah. Ya. Dalam suatu tatanan masyarakat. Maka ya mungkin kalau bicara etika secara umum, ya di satu wilayah atau satu negara dengan negara yang lain mungkin berbeda dalam menyikapi suatu hal. Misalkan Indonesia terkenal dengan budaya ketimurannya yang cukup menjunjung tinggi ya, adat istiadat misalkan, ya. Cara berpakaian misalkan, ya. Kalau di luar negeri berpakaian yang serba minim itu sudah biasa, tapi kalau di sini kan secara etika, secara norma itu tidak sesuai dengan budaya kita. Ya. Oke, maka kesimpulannya etika ilmu, tujuan mempelajari etika ilmu itu adalah untuk mendapatkan cita yang sama, persepsi yang sama bagi seluruh manusia mengenai penilaian baik dan buruk di mana saja dan kapan saja. Ya, tentu dengan tadi ya batasan regulasi yang dianut. Ya. Oke. Etika menentukan ukuran atas perbuatan manusia, sebab itu dinamakan ilmu pengetahuan normatif. Ilmu pengetahuan yang berdasarkan norma atau aturan. Dan norma yang digunakan adalah norma tentang baik dan buruk. Ya, jadi tidak sama dengan norma dalam logika tentang benar dan salah. Artinya tergantung objek dari etika itu tadi ya. Ya kalau lebih bersifat human, ya humanis ya, tentu bicaranya baik dan benar. Ya. Bukan baik dan benar, baik dan buruk. Ya, itu kalau dari sudut pandang humanis. Tapi kalau dalam sudut pandang yang lebih saintifik ya, maka benar dan salah ya, tergantung objeknya. Karena nanti yang akan kita bicarakan adalah etika keilmuan, yang lebih khusus adalah etika keprofesian kita, ya, maka berbicaranya adalah tentang baik dan buruk. Ya.
lebih ke baik dan buruk, karena benar itu belum tentu baik, ya. Dan salah itu belum tentu buruk. Oke, selesai. Jam 5 lebih 6 menit. Oke, barangkali ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, ya mungkin sebagai pengantar itu kita ketemu lagi minggu depan. Saya kira jadwalnya sudah tidak ada masalah ya jadwalnya. Jumat jam 4 sampai jam 5. Oke, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan, cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.